Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Alim, NIM 2018-51157, kelas praktikum pemrograman jaringan 6D. Pada kesempatan kali ini saya akan mempraktekkan tugas lab 4.5.5 yang berjudul Explore REST API with API Simulator and Postman. Tujuan yang pertama menjalankan device JVM, yang kedua mengeksplor dokumen API menggunakan simulator API, yang ketiga menggunakan Postman untuk membuat API calls ke API simulator, yang keempat menggunakan Python untuk menambahkan data 100 buku ke simulator API. Latar belakang device JVM di dalamnya sudah terdapat sebuah simulator dokumen API perpustakaan sekolah dan sudah terhubung dengan database. Nantinya kita dapat menggunakan simulator offline untuk mengeksplor dan melakukan tes fungsionalitasnya. Dalam kegiatan lab ini kita akan mempelajari bagaimana untuk menggunakan simulator API perpustakaan sekolah untuk membuat API call. API call ini dapat digunakan untuk menampilkan daftar, menambahkan, dan menghapus buku. Nantinya kita akan menggunakan Postman untuk melakukan semua itu fungsionalitas tersebut. Resource yang dibutuhkan: 1. PC atau laptop, VirtualBox atau VMware, device virtual machine. Langkah-langkah yang pertama, menjalankan device JVM. Karena saya sudah membukanya, langsung ke langkah kedua, mengeksplor dokumentasi API menggunakan simulator API. Untuk memahami cara melakukan panggilan ke REST API, pengembang biasanya memulai dengan mempelajari dokumen API, format untuk request, response, headers, dan parameter untuk REST API biasanya didokumentasikan menggunakan sertifikasi OpenAPI. Langkah pertama, kita buka Chromium. Kita tunggu sebentar. Kemudian connect ke website perpustakaan sekolah, yaitu library.demo.local. Kemudian langkah ketiga, menuju ke halaman API Docs. Situs web defaultnya ke tab Our Book untuk menampilkan daftar buku. Kemudian di bagian atas kita klik Here. Sekarang kita sudah ada di API phase 1. Yang B, perhatikan panah bawah ke paling kanan, mengklik di mana saja pada API phase 1 untuk meminimalkan daftar API. Step keempat, list buku menggunakan Get Books API. Klik di mana saja pada bar Get Books API. API ini mengembalikan daftar buku di perpustakaan sekolah. Terdapat parameter, ada beberapa parameter opsional, kemudian response content type, dan ada kode menampilkan 200 secara default yang menunjukkan permintaan API dari server berhasil seperti ditampilkan di deskripsi. Parameter, response, kode. Step 5, gunakan fitur tryout di dokumentasi API. Salah satu fitur yang lebih canggih dari spesifikasi OpenAPI adalah kemampuan untuk menguji panggilan API untuk melihat apakah Anda membuatnya dengan benar. Langsung saja kita ke Get Books API, kemudian kita klik
try it out ini. Perhatikan bahwa Anda sekarang memiliki opsi untuk memasukkan informasi untuk parameter opsional. Biarkan parameter kosong dan klik tombol execute. Ini semua kosong. Kemudian kita klik execute. Selanjutnya, di dalam response body, Anda akan melihat daftar buku dalam format JSON. Ini response body-nya. Ada ID 0, IP routing, dan segalanya. Step ke-6, gunakan perintah curl di jendela terminal. Getbooks API menyediakan informasi untuk mengakses konten yang ditampilkan di badan respons menggunakan curl. Curl adalah alat command line untuk mentransfer data dari server menggunakan salah satu protokol yang didukung termasuk HTTP dan HTTPS. Ini kita copy terlebih dahulu. Lalu kita masuk ke terminal. Kemudian kita pastekan di sini. Lalu kita enter. Oke, hasilnya sudah seperti ini. Sama. Menampilkan response body seperti tadi. Kemudian step ke-7, buat daftar buku dengan ISBN-nya menggunakan Getbooks API. Kembali ke Getbooks API di School Web Library API. Kemudian di bagian parameter, pilih panah di bawah sebelah parameter include ISBN dan pilih true. Parameter ini include ISBN, kita pilih true. Kemudian kita klik execute kembali. Kita perhatikan responsnya. Ini curl-nya, request URL, dan ini kodenya. Ini ada response body. Untuk meminimalkan scrolling ketika Anda selesai dengan API, Anda dapat menutup jendela API tertentu dengan mengklik di mana saja pada berjudul. Kemudian step ke-8, dapatkan token menggunakan post login via basic API. Kita klik post API login. Ini kita minimalkan terlebih dahulu. Post login via basic API. Perhatikan tidak ada parameter. Klik try it out. Ini no parameter, kita klik try it out. Lalu execute. Pada bagian sign in, kita masukkan username Cisco dan passwordnya Cisco 123, lalu tanda seru. Klik sign in. Cisco. Kemudian kita klik execute. Kita klik execute.
Token akan ditampilkan di response body. Ini tokennya di response body, kita copy terlebih dahulu. Token kita simpan ke VS Code terlebih dahulu. Kemudian kita kembali ke halaman ini. Kemudian scroll ke atas halaman API perpustakaan sekolah, klik tombol auto-res berwarna hijau. Scroll, ini, kemudian kita klik auto-res. Kemudian kita pastekan token yang sudah kita copy tadi. Kita ke VS Code, ini tokennya kita copy dulu terlebih dahulu. Kita klik, kemudian kita paste, lalu kita klik auto res. Kita close, sudah terauto res. Kemudian step 9, tambahkan buku menggunakan Postbook API. Kemudian ini kita tutup terlebih dahulu. Kita ke Postbook. Perhatikan di bawah parameter bahwa pilot diperlukan. Ini berarti bahwa API ini memerlukan informasi untuk parameter ini dalam format yang ditentukan oleh parameter konten tipe, yaitu JSON. Pilot menggunakan JSON. Kita klik try it out. Kemudian kita ubah ID-nya menjadi 4. Title-nya kita ubah menjadi IPv6 Fundamentals. Autornya kita rubah menjadi Rick Graziani. Oke, sudah sesuai. Kemudian kita scroll ke bawah, kita klik execute. Verifikasi bahwa post berhasil dalam respon server kode 200. Berarti postingan berhasil. Anda akan melihat buku yang Anda tambahkan di response body. Bersama dengan ID baru, Anda juga melihat informasi terbaru untuk curl dan request URL. Ini untuk curl-nya sesuai dengan yang kita masukkan tadi, ID 4, title IPv6 Fundamental, autornya Rick Graziani. Kemudian untuk menambahkan buku lain, ubah ID, judul, dan penulis dengan informasi yang ditunjukkan di bawah ini. Kita kembali ke atas. Kita rubah ID-nya menjadi 5. Title-nya before
your CCNA exam. Autornya kita ganti Alan Johnson. Kemudian kita klik execute. Verifikasi bahwa post berhasil dengan kode 200. Kode 200. Description sukses. Anda akan melihat buku yang Anda tambahkan di response body bersama dengan ID baru. Anda juga akan melihat informasi terbaru untuk curl dan request URL. Catatan, jika Anda menggunakan kode 401, periksa text response body. Kemungkinan besar Anda menerima respon error invalid API key. Ini karena Anda tidak memasukkan semua karakter untuk API key Anda. Atau mungkin Anda menambahkan ruang yang tidak perlu. Kembali ke langkah sebelumnya untuk ulangi proses otorisasi. Ini sih sukses, nggak ada error kayaknya ini. Lalu lanjut, klik pada bar API Post untuk menutup jendela. Anda dapat memverifikasi bahwa buku telah ditambahkan ke halaman Our Books. Kembali ke tab perpustakaan sekolah di browser dan refresh halaman. Kita buka ini Our Book, kita klik, kemudian kita refresh. Ya, Oke, di sini sudah ada yang kita masukkan tadi, ID-nya 4, IPv6 fundamental, dan ID 5, 31 days before your CCNA exam. Oke, kemudian kita lanjut step 10, list book using the Get Books API. Kembali ke tab browser library School Library API. Kemudian klik Get Books API. Get Books. Oke, ini. Klik Try It Out. Jika Anda melihat tombol cancel berwarna merah, maka Anda sudah dalam mode Try It Out. Oke, kita scroll ke bawah. Di bawah server response di response body, Anda sekarang akan melihat dua buku yang Anda tambahkan. Perhatikan mereka masing-masing memiliki ID unik. Response body. Tadi kita klik execute terlebih dahulu, kemudian ini ada buku yang sudah kita tambahkan tadi. Kemudian klik untuk menutup window. Kemudian step 11, buat daftar buku tertentu menggunakan Getbooks ID. Klik Getbooks ID. Di sebelah kanan parameter, klik tombol Try It Out. Oke, kita klik. Di bawah parameter, masukkan 4 untuk ID yang diperlukan. Kita masukkan ID-nya 4. Kemudian kita klik Execute. Perhatikan informasi yang diberikan oleh curl dan request URL.
Ini core-nya, kemudian ini request URL-nya. Verifikasi bahwa get berhasil dalam server response kode 200 dan di response body menampilkan buku dengan ID 4. Kodenya 200 berarti berhasil, dan ini menampilkan buku yang kita masukkan tadi dengan ID-nya 4. Oke, kemudian kita tutup lagi. Step 12, hapus buku tertentu menggunakan delete books ID API. Delete books ID API ini kita klik try it out. Di bawah parameter kita masukkan 4, kemudian kita klik execute. Oke, ini berarti sudah terhapus buku ini dari daftarnya. Oke, kita tutup. Step 13, buat daftar buku menggunakan getBooks API. getBooks API, kita klik. Kita klik execute. Kemudian di bagian response body ada ID 0, 1, 2, 3, dan 5. Tidak ada ID 4 karena tadi sudah kita hapus menggunakan delete books ID. Oke, selanjutnya ini ada catatan. Jangan tutup tab School Library API di browser Chromium. Oke. Part 3, gunakan Postman untuk membuat panggilan API ke simulator API. Di bagian ini Anda akan menggunakan Postman untuk membuat panggilan API yang sama dengan yang Anda buat dokumentasi API perpustakaan siswa. Postman adalah alat atau tools yang berguna ketika situs web pengembang API tidak tersedia, sambil memberikan kemampuan untuk menyimpan, mengatur, dan menggunakan kembali API dengan mudah. Pertama kita buka Postman-nya terlebih dahulu. Postman, ini Postman. Open. Kita tunggu terlebih dahulu, sedang proses. Oke, ini sudah terbuka. Kemudian step 2, buat daftar buku menggunakan getBooks API. Di jendela utama di sebelah tab Launchpad, klik icon plus untuk membuat permintaan tanpa judul. Secara untitled request secara default, ini akan menjadi permintaan get. Ini kita tambah klik. Klik panah bawah di sebelah get untuk melihat operasi yang berbeda, get, post, dan delete. Ini ada get, post, delete, dan lain sebagainya. Kita klik yang get saja. Kemudian masukkan request URL. Kembali ke tab School Library API dan kita copy request URL-nya di getBooks API. School, oke. Ini kita scroll ke atas. getBooks API ini, oke. Kita copy request URL.
include ISBN-nya ini kita kosongkan terlebih dahulu. Lalu klik execute. Oke, ini request URL-nya. Kita copy. Kemudian kita masuk ke Postman. Kita paste. Kemudian klik send untuk memverifikasi bahwa permintaan API berhasil. Send. Postman. Nggak kelihatan sana. Ini send, ngumpet di bagian kanan. Sending request. Oke, ini sudah menampilkan. Ini statusnya 200, berarti sukses. Ini menampilkan ada ID 0, ID 1, ID 2, ID 3, dan ID 5. Anda sekarang akan melihat respons yang menyertakan kode 1200 berwarna hijau. Scroll ke bawah ke bagian body untuk melihat responsnya. Perhatikan bahwa defaultnya adalah Pretty dan Jason. Ini Pretty dan ini Jason. Oke, kemudian kita lanjut ke step 3. Dapatkan token menggunakan post login via basic API. Ini kita close saja, kita buat baru. Ini kita ganti ke post. Kemudian masukkan request URL. Kita kembali ke Chromium. Kita masuk ke post via login via basic. Ini kita tutup terlebih dahulu. Post login via basic. Kemudian kita copy request URL-nya. Kita copy semuanya, kita copy. Catatan, jika request URL tidak lagi ditampilkan, Anda mungkin menutup dan membuka kembali halaman dokumentasi. Klik try it out, lalu execute. Oke. Kemudian kita kembali ke Postman. Kita pastekan klik authorization dalam area ini, lengkapi hal berikut. Dalam daftar dropdown untuk tipe, pilih basic out. Tipe. Tipe enggak mana ini kelihatan. Tipe kita klik basic out. Kemudian kita masukkan username-nya Cisco dan passwordnya C besar I S
CO123, kemudian tanda seru. Kita cek terlebih dahulu. Oke, sudah seperti ini, sudah sesuai. Kemudian klik send. Ini sedang sending request. Klik send. Jika perlu, scroll ke bagian bawah body untuk melihat token baru Anda. Token Anda akan berbeda dengan dari yang tampilkan di sini. Oke, ini token saya. Kita copy saja terlebih dahulu. Siapa tahu nanti butuh. Kita masukkan di VS Code. Ini token saya yang tadi. Kita taruh di bawahnya saja. Step 4, tambahkan buku menggunakan Postbook API. Sekarang Anda menambahkan buku IPv6 Fundamentals yang Anda hapus di part 2 menggunakan try it out. Ini sudah berarti, kita buat baru aja lagi. Di jendela utama kita klik plus, sudah. Kemudian ini get-nya kita ganti post. Lalu request URL-nya kita masuk ke school library. Kita cari ini Postbook API. Postbook API. Kita scroll ke bawah. Kita copy request URL-nya. Kemudian kita kembali ke Postman. Kita masukkan kemudian kita klik authorization, kemudian bagian tipe kita pilih API key. Dalam bagian key masukkan X API key. Ingatlah bahwa Anda melihat X API key di halaman web School Library API saat Anda mendapatkan token dengan memilih tombol Authorize berwarna hijau. Kembali ke tab Post. Oke, ini berarti token yang tadi kita copy. Token ini kita copy tokennya, kembali ke Postman. Kembali ke Postman, kita post dan copy token yang Anda terima di langkah 3. Pastikan untuk memasukkan semua yang ada di dalam tanda kutip. Ini key-nya kita masukkan X strip API strip key. Kemudian tokennya kita masukkan di bagian value. Kemudian ini kita klik body. Radio button kita pilih raw. Teksnya kita ubah ke JSON. Kemudian di bagian ini kita inputkan ID
body kita inputkan 4, kemudian title titik 2 kita inputkan IPv6 fundamentals, kemudian kita masukkan author, Rick Graziani, kemudian kita masukkan ISBN. Kocek lah, soalnya tutupnya. Kita masukkan ISBN 978 151 1581 44778. Oke, sepertinya ini sudah sesuai semua. Kemudian kita klik send. Untuk memverifikasi bahwa API request berhasil, Anda akan melihat respons yang menyertakan status 200 oke. Ini sudah berhasil. Kemudian step 5, verifikasi buku tambahan dengan Getbooks API. Kembali ke tab Get pertama. Tab Get yang pertama. Oke, yang ini berarti ya. Yang pertama kita buat tadi, kita klik send. Kemudian pada body kita klik, kita lihat. Oke, ini sudah masuk, ID-nya 4. Padahal tadi sudah kita hapus, kemudian kita post lagi. Sudah masuk. Kemudian step 6. Gunakan parameter tambahan dengan Getbooks API. Buka situs web School Library API. Kemudian kita masuk ke Getbooks API. Kita masuk ke Getbooks API. Oke. Kita try out. Kemudian pada bagian include ISBN kita pilih true. Sort by-nya kemudian kita pilih author. Kemudian kita klik execute. Oke. Kemudian pada bagian respons body-nya Alan Johnson, Linux, dan seterusnya. Oke. Perhatikan bahwa request URL sekarang menyertakan parameter Anda dan melihat ini lagi di Postman. Request URL kita ke atas. Oke, ada include ISBN ini. Ini kita copy aja. Kita copy. Kemudian kembali ke Postman dan buka tab API pertama. Tab API pertama ini get ini. Dapatkan request URL-nya, ini sudah ada. Kemudian klik ke params. Untuk Anda akan melihat di bawah kotak input query params untuk key dan value.
key dan value. Di bawah key masukkan include ISBN, include, ini I kecil, include ISBN, dan value-nya kita masukkan true. Perhatikan tanda centang secara otomatis disertakan. Kemudian di bawahnya kita masukkan sort by, value-nya kita masukkan author. Perhatikan ketika memasukkan parameter query ini telah memperbarui URL asli yang sebelah get. Ini, oke, ini sudah berubah. Kemudian kita klik send. Oke, ini yang pertama menampilkan ID ke-5, kemudian ID kedua, ID ketiga, ID ke-0, kemudian ID ke-4, dan terakhir ID ke-1. Oke. Selanjutnya part 4, gunakan Python untuk menambahkan 100 buku ke simulator API. Anda dapat menggunakan tool OpenAPI, Specification Try, atau Postman untuk menambahkan buku sebanyak yang Anda inginkan. Namun Anda harus menambahkannya satu persatu. Solusi yang lebih baik adalah dengan menulis program untuk menambahkan buku. Di bagian ini Anda akan mensimulasikan proses penambahan 100 buku dengan menggunakan library Packer di Python. Step pertama, buka Visual Studio. Ini kita minimizekan. Kita buka terminal lebih dulu saja. Kemudian kita masuk ke direktori di kemudian kita buka Visual Studio Code-nya. Sebentar. Sudah kebuka, kita buka file x100randombooks.py. Di bagian atas perhatikan shebang yang mengatur penerjemah ke Python 3 dan kemudian 3 library yang diimpor. Ini ada import request, import JSON, dan from Packer, import Packer. Anda akan menggunakan library request Python selama kursus ini. Library request pustaka diperlukan jika Anda ingin menggunakan Python untuk membuat permintaan API menggunakan get, post, delete, dan metode HTTP lainnya. Packer adalah library Python yang menghasilkan data palsu atau fake untuk Anda. Program ini menggunakan library Packer Python untuk menghasilkan judul buku, penulis, dan ISBN acak. Anda dapat mencari di internet untuk informasi lebih lanjut tentang library Packer. Namun, selesaikan langkah-langkah berikut untuk melihat semua 252 metode untuk library Packer. Kita buka terminal.
Lalu kita ketikkan Python 3. Kemudian kita ketikkan from Vector import Vector. Vec sama dengan Vector. Kemudian Vec dot, kita pencet tab 2 kali. Oke, ini muncul semua dari library Vector-nya. Ada banyak sekali, 252. Kemudian step 3, berlatih menghasilkan data acak menggunakan library Vector. Masukkan yang berikut ini untuk menghasilkan nama palsu. Output Anda akan menjadi nama palsu yang berbeda setiap kali menjalankan perintah enter. Kita print my name is kemudian kita masukkan vec.name. Tekan enter. My name is Latoya Morales. My name is Alexandra Erickson. My name is Sharon Johnson. Oke, selanjutnya menggunakan 3 pesan yang disorot pada langkah 2D di atas. Masukkan perintah yang akan mencetak output palsu berikut. Kita ketikkan print my name is and I wrote kemudian kita enter. Bismillahirrahmanirrahim. Error. Get kurang H. Get. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. My name is Leslie Cobb and I wrote enterprise wide coherent ability, ISBN-nya itu. Kemudian kita coba lagi. My name is Nicole Wright and I wrote user-centric logistic knowledge user, ISBN-nya itu. Kemudian dalam program sebuah loop digunakan untuk mengulangi ketiga metode ini untuk membuat entry untuk school library. Masukkan berikut untuk menghasilkan 10 nama acak. Setelah
Anda harus menekan kembali untuk kedua kalinya. Kita ketikkan kodenya for i in range 10, kemudian kita print fact.name. Kita enter. Caroline Tucker, Ann Daniels, James Field, dan lain sebagainya. Kemudian kita keluar dari interpreter Python-nya. Quit. Step 4. Review variabel fungsi atau function. Kedua function dalam program menggunakan 3 variabel untuk mendapatkan token otorisasi dan layanan School Library API. Kita kembali ke VS Code. Review variable function. API host. API host ini lebih seperti request URL yang kita lakukan tadi di Postman. Dan untuk login ini login usernya, ini untuk passwordnya. Password yang user dan password yang diperlukan untuk mengakses API host ini. Kurang lebih seperti itu sih. Kemudian step 5, review function getOutToken. A. Fungsi getOutToken menggunakan 3 variabel untuk membuat permintaan atau request. Variabel R memanggil metode post untuk API login via basic dan menyimpan nilai token jika panggilan berhasil. Perhatikan penggunaan fstring untuk membangun URL permintaan. Untuk function getOutToken outcreates ini untuk authentication kredensialnya sih kurang lebih, yaitu membutuhkan user dan password, yaitu ini login password, usernya Cisco, passwordnya Cisco 123 ini. Kemudian variabel R ini untuk memanggil metode post. Karena ini kita menggunakan post login via basic. Kemudian statusnya ini if R1 kode. Jika berhasil, nanti akan muncul status kode 200 dan nanti tokennya disimpan dalam bentuk JSON. Else jika gagal, nanti statusnya akan keluar dan teksnya, dan ada permintaan untuk autentikasi lagi sih, kurang lebih seperti itu. Jika panggilan tidak berhasil, kode status HTTP tidak sama dengan 200, pengecualian muncul dan dicetak ke jendela terminal. Sekali lagi, perhatikan penggunaan fstring untuk membuat pesan pengecualian. Anda dapat menguji kode pengecualian dengan mengubah salah satu variabel di langkah 4. Ini sih tadi. Jika nanti kodenya bukan 200, maka akan memunculkan statusnya dan pesannya apa. Jika kodenya 200, nanti tokennya akan disimpan sih. Kemudian step 6, review function addBook. Mirip dengan function addOutToken, function addBook menggunakan 3 variabel yang ditunjukkan pada langkah 4 untuk membuat permintaan atau request. Variabel R memanggil metode post untuk books API. Data berasal dari variabel yang disebut book, yang ditentukan di bagian akhir program addBook ini.
function addBook ini membutuhkan parameter book dan API key. Kemudian variabel R digunakan untuk memanggil metode post. Metode post API book. Kemudian headernya ini konten tipenya application JSON dan API key-nya XAPI key ini. Jika panggilan tidak berhasil, pengecualian dimunculkan dan dicetak ke jendela terminal. Anda dapat menguji dengan mengubah salah satu variabel di langkah keempat. Ini if status kedenya. Jika nanti keluar 200, berarti nanti buku tersebut sudah berhasil ditambahkan. Dan else-nya, jika kodenya bukan 200, maka akan muncul error kodenya. Nanti akan ditampilkan. Selanjutnya, step ke-7, review kode yang memanggil dua function. A. Fungsi add out token dipanggil dan hasilnya disimpan dalam variabel API key. Ini API key sama dengan get out token. Yang atas ini memanggil ini. Jika ini sudah dijalankan dan hasilnya nanti disimpan sebagai dengan nama API key. Kemudian modul faker diset ke variabel bernama fake. Ada loop perulangan, kemudian iterasi 100 kali. Variabel i digunakan kemudian dalam loop untuk mengatur nilai kunci ID untuk setiap buku baru dari 4 hingga dan tidak termasuk 104. Catatan, jika ingin menyimpan dua buku sebelumnya yang ditambahkan sebelumnya di lab ini, ubah rentang ke 6,106. Catatan, untuk pengulas LA versi script, Anda mungkin memiliki rentang 4 hingga 105 yang akan menambah 101 buku. Ubah rentang dan simpan script untuk hanya menambahkan 100 buku. Ini ada fake sama dengan faker. For i in range ini kita ubah menjadi 6,106 karena tadi kan kita sudah mempunyai 5 buku dan kemudian kita akan menambahkan 100 buku lagi, berarti kita mulai dari ID 6 hingga ke ID 106. Kemudian selanjutnya 3 variabel menyimpan nilai metode yang dipanggil dari modul faker, catchphrase, name, dan ISBN 13. Ini fake title, fake catchphrase, fake author, fake name, fake ISBN 13. Kemudian variabel book sama dengan ID menggunakan i ini nanti diulang loop, title-nya fake title, author, ISBN, fake ISBN. Kemudian ingatlah bahwa parameter payload untuk API books memerlukan JSON dalam format berikut ini. Ini ID, title, author. Ini ID, title, author. Variabel book dibangun menggunakan 3 kunci yang diperlukan untuk parameter payload dan nilai dari 3 variabel fake. Terakhir, fungsi addBook dipanggil dengan meneruskan variabel book dan API key. Karena addBook adalah bagian dari loop, maka akan dipanggil 101 kali. Masing-masing 1 kali untuk ID buku 4 hingga 105. Kemudian kita ke step 8, jalankan dan verifikasi program add 100randombooks.py.
masukkan perintah Python 3 untuk menjalankan program, Anda akan mendapatkan output yang mirip dengan berikut ini. Meskipun judul buku dan nomor ISBN Anda akan bernilai beda. Kita masuk ke terminal. Kita cek lebih dahulu. Kemudian kita jalankan add 100 random books.py. Kemudian kita enter. Oke, ini sudah menambahkan 100 buku. Kemudian kembali ke browser Chromium dan refresh halaman library demo lokal. Anda sekarang akan melihat 100 buku baru yang ditambahkan. Catatan, jika Anda membuka halaman dokumentasi API sebagai ganti halaman utama dan menggunakan tryout, Anda akan mendapatkan daftar 10 buku pertama. Untuk Anda dapat memasukkan nilai dari 2 hingga 10 parameter page untuk melihat buku lainnya. Kita kembali ke Chromium. Refresh demo lokal. Ini kita refresh. Reload. Kemudian kita get. Try it out. Kita ini jika kemudian kita execute, kita lihat di response body. Oke, ini ada response body dan menggunakan tryout, Anda akan mendapatkan daftar 10 buku pertama. Anda dapat memasukkan nilai 2 hingga 10 parameter page untuk melihat buku lainnya. Kita ke parameter, bagian parameter. Kita masukkan 10. Kemudian execute. Ini berarti menampilkan ID ke 100 sampai ke 104. Berarti ini kita 1 sampai 10 gitu kayaknya. Berarti ini harus manual satu persatu. Kita masukkan 2, nanti ini menampilkan ID 20 sampai 29. Dan seterusnya nanti sampai kita masukkan halaman ke 10. Nanti akan menampilkan ID 100 sampai ID 104. Yaitu berjumlah 105 buku. Coba kita masukkan halaman 11. Apakah ada hasilnya apa tidak? Tidak ada, berarti sampai ke halaman 10 saja. Yaitu sampai ID ke 104. Kemudian bagaimana cara mendapatkan 100 buku lainnya? Oke,
Caranya sih tinggal kita ganti aja range-nya. Tadi kan 104. Berarti ini kita 105 sampai 205. Bentar. 105 sampai 205. Kayaknya gitu sih. Kita save. Kita ke terminal. Kita jalankan lagi. Oke, sudah selesai. Kita cek. Kemudian coba kita langsung masukkan 20. Kita execute. 204. Kita ke 21. Tidak ada. Berarti hanya sampai halaman ke-20, yaitu sampai ke ID 204. Oke sih, sudah sesuai ini. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf karena masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam menjelaskan. Saya memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.